Gimana sih pendapatnya Pak BMS tentang staf khusus itu? Pandangan saya sih sebetulnya itu menyalahi jargon saat kampanye. Kenapa? Peran wakil bupati itu nggak ada. Dari mana? Gara-gara pengaruh staf khusus ini. Horas, selamat sore. Saya Fernandos Tanggang, Grimita TV. Saat ini kita berada di Sinergi Cafe, sebuah kafe tempat tongkrongan para anak muda yang menyajikan minuman dan makanan yang lezat. Kalau Anda ke Samosir, kalau nggak ke Sinergi Cafe, jangan bilang ke Samosir. Dan hari ini saya sudah bersama seorang tokoh yang selalu bicara di media sosial, hilir mudik di media sosial, dan sudah sangat terkenal di Santori Samosir, BMS Situmorang. Kita akan ngobrol santai dan bicara tentang perpolitikan kekinian, terutama pasca pelantikan Ketua DPRD Samosir, Ibu Sorta Ertati Siahaan, serta bagaimana politik Samosir, pembangunan Samosir kedepannya di mata seorang BMS Situmorang. Horas Tulang BMS Situmorang, apa kabarnya? Horas. Iya. Horas Grimita TV. Iya. Mang Baru Fernando. Iya. Ini kedua kita ketemu. Betul, betul. Dan ini kita pertama ngobrol sangat dekat. Terima kasih Tulang. Saya mohon izin bisa. Oh, silakan Tulang, silakan. Sudah vaksin Tulang ya? Ini wajah saya sudah dua kali. Sudah 2 kali ya? Saya juga udah 2 kali nih. Aman. Ya, BMS Situmorang, ya kan? Dari mulai sejak sebelum pilkada sampai saat ini sangat hilir mudik di hampir seluruh grup WA yang ada di Samosir nih. Ya, luar biasa Tulang ya. Semua orang tahu BMS Situmorang. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya BMS itu apa sih Tulang singkatannya? Iya, BMS itu kepanjangannya Beatus Martinus Selamat Situmorang. Pakai selamat ya? Iya. Karena kepanjangan disingkat BMS Situmorang. Nah, saya mau bertanya nih. Nah, aktif sekali Pak BMS ini. Dari mulai mungkin pagi juga kadang-kadang ada 1-2 menyanggapi sampai ke sore sampai ke malam, kan gitu kan? Iya. Sampai kadang tengah malam gitu ya. Dan sering mengkritik tajam Pak Bupati Samosir. Iya. Nah, sebenarnya ini ada yang nyuruh atau bagaimana nih Pak BMS? Samosir itu menjadi menarik, tetap menarik walaupun pilkada sudah usai, pertempuran sudah usai, tapi dia tetap menarik karena apa? Karena pemain-pemainnya dikasih jabatan staf khusus. Oh, itu lagi ya? Bupati Laksamana Marwale Simbolo, Mangindar Simbolo, lagi Palatu Simbolo. Ya akhirnya kita jadi tertarik terus memperhatikan. Oh gitu ya. Gimana sih pendapatnya Pak BMS sebenarnya tentang staf khusus itu? Ya kalau pandangan saya sih sebetulnya itu menyalahi jargon saat kampanye. Kenapa? Ya kan kalau waktu sosialisasi dan kampanye terakhir kan ceritanya Pandiko ini orang muda. Iya. Dia didampingi oleh orang yang sudah senior dan penuh pengalaman. Jadi komplit gitu loh. Tapi begitu dilantik resmi menjadi bupati dan wakil bupati malah nongol pemain-pemain yang ini kan. Oh, seperti itu ya. Iya. Malah kita melihat justru peran wakil bupati itu nggak ada. Dari mana? Gara-gara pengaruh staf khusus ini. Dari mana Pak BMS tahu bahwa peran wakil bupati tidak ada? Ya, artinya dengan mudah bisa dilihat. Contohnya sampai ada staf khusus 5, anggaplah yang punya nama besar 3, yang sangat aktif di proses pilkada. 3 siapa itu? Ya, Pak Laksamana Marwale Simbolo. Kan dia bupati, calon bupati juga. Iya, ya makanya kan diikutkan nih. Oh gitu ya. Kalau dari awal kita udah tahu bahwa Pantas dan Marguna itu satu kesatuan.
Kan ada pidatonya dulu waktu awal kan. Oh gitu. Berarti Pak BMS menganggap seperti itu? Iya. Oh, bahkan dari sejak kapan menganggap seperti itu? Sejak pertama Pak Marwale dan Pak Guntur deklarasi kan di situ dibilang kami calon-calon baru berkoalisi. Karena kalau head to head tidak mungkin menang, jadi harus 3. Ada kan pidatonya itu? Ada seperti itu? Ada. Oh gitu ya. Jadi itu nggak bisa dibohongin. Oh gitu ya. Jadi itu anggapannya Pak BMS dari mulai awal ya? Dari awal kita udah tahu. Baik. Nah, jadi karena sebagai sekjen Kompas juga melakukan kritik-kritik ini kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Itu tadi sebetulnya kritik itu karena terpancing oleh teman-teman yang menjadi simpatisan Pandiko Martua. Seperti itu. Sebetulnya kalau kita sih kalau mau kritik pasti sifatnya periodik. Misalnya sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Tapi berhubung menurut kita teman-teman itu entah sadar atau tidak sadar berkomunikasi ala kampanye, ya menaikkan satu sisi menjatuhkan sisi lain. Ya, akhirnya suasana kampanye, suasana perdebatan itu ya bersambung terus. Bersambung terus ya. Oke, minum dulu, Bang. Tapi kalau saya sih sifatnya penyeimbang aja, enggak. Penyeimbang ya. Pak BMS ini kan sering sekali di grup itu selain melontarkan bahasa-bahasa kritikan yang ya tajam ya dan smart lah, sering juga memberikan juga fakta dengan data ya, baik foto, baik data apa itu. Gimana sih bisa seperti itu, bisa mendapatkan data-data itu? Berarti Pak BMS cari secara detail ini ke mana-mana data-data terkait satu isu yang sedang Pak BMS cari. Prinsipnya kan seluruh data atau video, ya video apa dulu, apa yang dijanjikan Pantas atau dijanjikan Pandiko Gutong, ya semua saya simpan datanya. Oh gitu ya. Dan memang saya sudah berpikir bahwa ini akan bermanfaat di masa depan. Nah, lalu akhirnya itu saya munculkan. Kenapa? Itu tadi karena saya melihat bahwa teman-teman simpatisan Pantas itu mempopulerkan program 100 hari bla 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 gitu kan. Lalu saya sendiri pun berpikir bahwa yang namanya program 100 hari itu nggak ada. Kenapa seperti itu pendapatnya? Ya karena APBD yang berjalan adalah APBD yang ditetapkan November 2020 lalu. Yang lalu ya. Tapi kalau dibilang di hari Bupati 100 hari boleh, artinya apa aja aktivitasnya gitu. Tapi kalau dibilang program 100 hari, ya menurut saya nggak tepat. Tidak ada ya, tidak tepat ya. Karena namanya program itu kan berkaitan dengan anggaran. Baik. Oke. Kalau di hari Bupati 100 hari boleh-boleh aja, sah-sah aja kan. Nah, kalau Pak BMS menilai pasca pelantikan Ibu Hersorter Tatisihan sebagai Ketua DPRD, apa yang ada di dalam benaknya PMS tentang situasi demokrasi Samosir ke depannya? Sebagai ekses dari pilkada, ternyata PD Perjuangan memberhentikan 6 anggota DPRD, anggota praksi dari 8, ya kan? Artinya itu mulai dari bulan Maret ya, Maret 2021 sampai Mei, sekarang kan sudah bulan 9. Artinya selama hampir sudah setengah tahun, fungsi kontrol, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, mungkin juga barangkali fungsi legislasi dari fraksi PDI Perjuangan otomatis tidak berfungsi atau tidak maksimal. Itu penilaiannya Pak BMS ya? Betul, betul. Ya itu kan ya dimulailah dengan Pemkab atau Bupati mengajukan perubahan terhadap apa itu namanya untuk
Perda mengatur pejabat-pejabat itu. Iya. Ya. Pansel. Iya, bukan. Itu struktur organisasi itu. Oh, perubahan struktur organisasi. Oh, yang ada apa pengurangan dinas, pengurangan dinas, itu. perampingan. Ya, artinya kan sejak itu kan praktis suara fraksi PDI Perjuangan kan tidak terlihat. Iya. Ya, kenapa? Karena itu tadi 6 anggotanya karena udah dipecah dari partai, otomatis mereka tidak berbicara lagi. Iya. Tuh. Dari bulan Mei saya tahu dan saya juga ikut dalam proses itu. Dari 6 ini 4 orang pergantiannya sudah diproses dari bulan Mei. Iya. Ya. Tapi ternyata proses ini dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir mengajukan usulan PAW kepada DPRD sebagai aturan itu. Iya. Nah, dalam 7 hari DPRD harus memproses, artinya pimpinan DPRD. Ya. Tapi kan pimpinan DPRD termasuk juga salah satu yang diberhentikan dari partai. Iya. Ternyata akhirnya yaitu dalam hal ini Pak Saud Martua Tamba. Iya. Nah, jadi bulan Mei diajukan usulan POW atas nama 4 orang. Iya. Tidak termasuk di situ. Iya. Pak Saud Martua Tamba dan Ibu Risma Simarmata. Iya. Jadi 4 yang lain. Ternyata Pak Saud memberikan kebijakan menunda. Dengan alasan katanya yang 4 orang dewan ini sedang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Iya. Akhirnya proses administrasi PAW terhenti. Iya. Karena Pak Saud Martua Tamba menghentikan proses itu. Iya. Akhirnya partai memutuskan untuk menggantinya. Iya. Sebagai ketua DPRD. Oh, itu alasan makanya dilakukan proses penggantian sebagai pimpinan ketua. DPRD. Iya. Karena ada dugaan Pak Saud Martua Tamba itu melindungi yang 4 mantan anggota partai untuk diganti. Padahal kan menurut undang-undang itu proses administrasi pergantian antar waktu itu hanya bisa ditunda oleh gugatan di pengadilan. Sementara yang 4 ini hanya mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai. Iya. Tapi oleh Pak Saud Martua Tamba dibikinnya itu alasan untuk menunda. Makanya karena itu dia diganti. Baik. Nah, bagaimana pendapat Pak BMS pasca pergantian ini dengan situasi perpolitikan atau demokrasi di Samosir? Ya, tadi kalau dilihat dari jumlah ya 17 dibanding 8. Iya. Ya. Ya kalau melihat perbandingan ini kan nggak sebanding. Iya. Mayoritas dan minoritas. Tapi ya kita tetap berharap bahwa yang 17 tadi harus tetap melihat isu-isu. Iya. Artinya ya kalau memang isunya untuk kepentingan rakyat. Iya. Ya kan? Ya kenapa tidak didukung gitu loh. Seperti itu juga saya kira dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau untuk kepentingan rakyat ya setuju saja dengan mayoritas, kira-kira begitu. Ya. Tapi tidak ada niat untuk menjegal kebijakan pemerintah dalam proses penganggaran ke depannya, contoh seperti itu, atau peraturan daerah seperti itu? Ya enggak lah, itu saya kira kriterianya kan tadi jelas ya, artinya menguntungkan nggak untuk rakyat? Untuk rakyat ya. Dari sisi keuangan memungkinkan tidak? Memungkinkan dari tidak. Sisi APBD misalnya. Iya. Ya, apakah untuk kepentingan rakyat ya? Iya. Berarti rakyat yang utama ya? Iya, rakyat yang utama dan kemampuan anggaran. Dan tadi prioritas. Ya, tentu dalam situasi anggaran yang terbatas sekarang karena termakan oleh pandemi, ya kan tentu harus ada skala prioritas. Baik. Pemecatan 6 anggota DPRD. Sekarang proses masih pengadilan ya? Untuk atas nama Ibu Risma Simarmata, sedang proses kasasi. Iya, jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatannya dinyatakan
pengadilan bilang bahwa tidak berwenang untuk memeriksa. Lalu dia keberatan, lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Memang aturannya begitu, langsung ke Mahkamah Agung. Ya mungkin sekitar paling lama 2 bulan lagi udah inilah. Ya, kalau yang 5 lagi? Yang 5 kemungkinan dengan sudah dilantiknya ketua DPRD, kemungkinan yang 5 ini akan berusaha menunda proses PAW dengan mengajukan gugatan. Tapi kita belum tahu lah. Baik, apakah tidak terlalu kejam PDIP Samosir memecat yang 5 tambah 1 6 ini? Ya kalau soal kejam atau tidak kejam kan relatif ya. Tapi ya itu internal PDI Perjuangan lah, saya enggak. Dan apakah tidak menjadi sebuah kekhawatiran ke depannya suara itu akan berkurang untuk PDIP? Anggapan orang demikian, tapi kan 6 diganti, 6 tokoh diganti, akan muncul 6 tokoh lagi. Ya kan? Tentu patah satu tumbuh seribu begitu. Iya, tentu nanti penggantinya ini akan turun ke bawah meyakinkan rakyat. Dan saya udah ketemu dengan beberapa orang. Kamu sebagai pengganti, tugasmu adalah mendekati rakyat minimal sama dengan pemilih yang kamu ganti yang sebelumnya ya. Sudah dapat 6 nama pengganti ini? Udah. Siapa saja namanya, Pak? Itu internal partai. Internal partai ya? Tidak apa? Itu diucapkan di sini nggak masalah? Iya. Enggak. Oke. Baik. Nah, terima kasih nih Pak Bemes waktunya. Tapi sebelumnya pertanyaan saya terakhir, Pak Bemes kan sudah cukup dekat dengan Pak Rapidin Simbolon. Walaupun dia sebagai ketua Kompas, tapi juga sekarang menjadi ketua DPD. Nggak ada niat ini Pak Bemes untuk bergabung dalam partai PDIP, karena kan biasa kita kan para pengacara ini suka juga bergabung dengan partai politik seperti itu, atau ada juga yang tidak mau, tetap netral ya, tapi ada yang mau. Pak Bemes tidak ada rencana untuk bergabung? Kalau menjadi bagian dari PDI Perjuangan sebetulnya udah lama. Sudah punya kartu KTA? Di Jakarta. Sekarang masih punya kartu KTA-nya? Nggak tahu di mana. Yang jelas dari 2000-an udah ada lah. Tapi di Jakarta. Tapi secara aktivitas partai nggak lagi. Berarti bisa disebut kader? Ya, tidak pernah mengikuti pendidikan kader. Oh gitu ya? Simpatisan barangkali. Tapi punya kartu? Punya kartu kader? Kartu anggota PDIP ya? Baik, Jakarta Timur. Baik, terima kasih Pak Bemes Tumorang buat waktunya. Lagi di Samosir kita todong nih, yang kirim berita TV. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya diajak berbicara. Iya. Terima kasih Pak Bemes. Semoga sukses selalu ya Pak ya. Sukses di pengacaranya, sukses juga sebagai Sekjen Kompas ya. Amin. Baik. Baik, demikian tadi ngobrolan kita bersama Bapak Bemes Tumorang, pengacara, Sekjen Kompas, dan juga seorang aktivis di media sosial grup WA yang ada di Samosir. Kiranya perbincangan tadi semakin memberikan pemahaman bagi kita semua bagaimana sebenarnya seorang Bemes Tumorang dan pemikirannya untuk Samosir, terutama dalam hal kritisi beliau terhadap pemerintahan Kabupaten Samosir. Saya Fernando Stanggang untuk Green Beta TV, Horas.